Buat kita, para pecinta buku, rasanya nggak ada yang lebih nikmat daripada tenggelam di dalam sebuah cerita, ya kan? Membaca itu benar-benar memperkaya pikiran dan jiwa kita. Tapi, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hobi yang kita cintai ini punya sisi gelapnya? Nah, inilah yang kita sebut paradoks pecinta buku, dan kita akan bedah bareng-bareng. Oke, langsung aja ke pertanyaan intinya. Kapan sih hobi yang kita suka ini berubah dari sesuatu yang sehat jadi berlebihan? Di mana sebetulnya garis batasnya? Ini pertanyaan yang jujur aja pasti pernah mampir di kepala kita semua sebagai pembaca kan. Coba deh bayangin kayak gini. Sebuah buku itu bisa jadi jendela. Jendela yang membuka kita ke dunia baru, ke ide-ide baru, bahkan bikin kita lebih empati. Tapi buku yang sama juga bisa berubah jadi tembok, tempat kita sembunyi dari dunia nyata, mengisolasi diri, dan ya, jadi penghalang antara kita dan kehidupan kita sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, saat buku menjadi tembok. Di sini kita bakal coba kenali tanda-tandanya, gimana caranya hobi yang tadinya indah, tanpa sadar malah mulai ngebangun penghalang, bata demi bata. Jadi apa sih sebenarnya baca berlebihan itu? Kuncinya bukan di seberapa banyak buku yang kamu baca. Sama sekali bukan. Intinya itu adalah saat kebiasaan membaca mulai mengganggu. Mengganggu kerjaan, hubungan sama orang lain, kesehatan, ya pokoknya semua hal penting dalam hidup. Disitulah jendela kita mulai berubah jadi tembok. Dan ini dia batu bata yang membangun tembok itu. Tanda-tanda peringatannya. Coba kita lihat bareng-barang ya. Mungkin kita mulai sering ngabaikan tanggung jawab penting. Atau lebih milih baca buku daripada kumpul sama temen. Atau mungkin ngerasa cemas dan gampang marah kalau lagi nggak bisa baca. Yang paling umum nih, pakai buku sebagai pelarian utama dari stres. Apalagi? Susah berhenti baca dan kurang tidur gara-gara terus-terusan bilang, satu bab lagi deh. Ada yang kedengeran familiar? Terus gimana caranya kita mulai ngeruntuhin tembok ini? Semuanya itu dimulai dari satu langkah yang paling krusial, kesadaran diri. Momen di mana kita berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Nah, kutipan ini benar-benar pas. Sebelum ada perubahan apapun yang bisa terjadi, kita harus ngakuin dulu kalau ada sesuatu yang perlu diubah. Mengakui kalau mungkin aja kebiasaan membaca kita lagi nggak seimbang. Dan ini penting banget ya. Tujuannya bukan untuk bikin kamu ngerasa bersalah. Bukan sama sekali. Tapi ini soal memahami. Coba deh tanya ke diri sendiri. Kenapa ya aku lari ke buku? Apa karena stres? Atau karena kesepian? Ngertiin pemicu emosionalnya itu kunci buat nemuin solusi yang lebih sehat. Oke, kalau kita udah berhasil ngenalin temboknya, sekarang waktunya buat bangun lagi jendela kita. Di bagian ini, kita bakal fokus ke strategi-strategi praktis yang bisa langsung kamu coba buat balikin keseimbangan. Kuncinya adalah ngambil alih lagi kendali kita. Daripada baca secara impulsif kapanpun kita mau, coba deh dijadwalkan waktu khusus buat baca. Pakai timer atau alarm buat ngebatasin sesinya. Dan yang paling penting, beresin dulu tugas-tugas utama, baru deh baca buku jadi semacam hadiah. Oh ya, ada satu trik favorit saya, aturan satu bab. Ini tuh bikin titik berhenti yang natural, jadi kita nggak gampang tergoda sama bisikan, ayo satu bab lagi aja. Kalau butuh patokan, ada riset yang menyarankan batas maksimal membaca itu sekitar 4 jam per hari. Tentu aja, ini bukan aturan saklek buat semua orang ya. Anggap aja ini sebagai semacam panduan biar kita tetap seimbang dan nggak sampai kelelahan mental. Nah, visual ini nunjukin tujuannya dengan jelas banget. Lihat ya, membaca itu bukan pusat dari segalanya, tapi dia adalah satu bagian penting dari kehidupan yang seimbang. Masih ada ruang buat tanggung jawab, istirahat, hobi lain, dan tentunya interaksi sosial. Tujuannya adalah gimana caranya semua bagian ini bisa jalan bareng secara harmonis. Sekarang, yuk kita bangun dunia kita di luar halaman buku. Coba cari hobi lain, mungkin olahraga, seni, atau apapun yang kamu suka. Gerak badan itu bagus banget buat ngimbangin. Jangan lupa juga buat tetap jaga hubungan sama teman dan keluarga. Dan ada tips jitu nih, coba dengerin audiobook. Kamu jadi tetap bisa membaca sambil ngelakuin hal lain, misalnya pas lagi olahraga atau beres-beres rumah. Jadi setelah semua langkah-langkah tadi, tujuan akhirnya apa sih? Yuk kita rangkum lagi biar makin jelas apa yang sebenarnya kita kejar di sini. Ini dia pesan utamanya. Nggak ada yang nyuruh kamu buat berhenti baca. Membaca itu hal yang luar biasa kok. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan. Biar membaca itu memperkaya hidup kamu, bukan malah mengambil alih hidup kamu. Ini soal moderasi, bukan eliminasi. Yuk kita lihat lagi rangkuman strateginya. Pertama, tetapkan batasan waktu, biar kita yang pegang kendali. Kedua, cari aktivitas lain supaya hidup kita lebih kaya dan seimbang. Ketiga, coba atasi pemicu emosionalnya, ini buat solusi jangka panjang. Dan terakhir, latih ke mindfulness, jadi kamu membaca karena memang niat, bukan karena dorongan kompulsif. Setiap strategi ini adalah alat buat ngeruntuhin tembok dan bangun lagi jendela kita.
Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba deh, lihat buku yang lagi ada di meja kamu sekarang, atau yang lagi kebuka di gadget kamu. Tanya sama diri sendiri, apakah buku itu adalah jendela yang membuka wawasan kamu ke dunia, atau jangan-jangan dia adalah tembok yang kamu bangun untuk bersembunyi? Jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri.